Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Lukas. Ya, untuk sekarang saya akan membahas materi SPLTP ya, kelas 10 semester 1. SPLTP itu apa sih? SPLTP itu adalah singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 variabel. Ya, jadi SPLTP itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 3 variabel. Oke. Indikator dan tujuan pembelajaran hari ini saat ini ya, video ini dibuat. Jadi yang pertama itu indikatornya kalian bisa menyusun persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Tujuannya ya berarti kalian harus mampu gitu ya, mampu untuk menyusun model SPLTP dari permasalahan kontekstual. Jadi kita buat model matematikanya ya. Oke, sebelum kita mulai maka tahu dulu pengertian dari SPLTP ya. SPLTP itu tadi ya, persamaan linear, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dia ini punya ciri-ciri ya. Yang pertama itu cirinya itu dia punya relasi sama dengan. Jadi digabungkan dengan relasi sama dengan, terus ada 3 variabel dan dia ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1. Jadi punya 1 derajat. Misalnya contohnya yang ini ya. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, ini adalah satu suku dari SPLTP. Dia punya 3 variabel. Nah, variabelnya apa aja? Variabel itu yang X, Y, dan Z. Terus dia juga punya konstanta. Konstanta itu adalah yang D. Dan dia juga punya koefisien. Koefisien itu adalah yang A, B, dan C. Gitu ya. Nah, komponennya. Ya tadi ya, variabelnya tadi ada 3 ya. Ada X, ada Y, dan Z. Terus konstantanya itu tadi kalau dalam persamaannya adalah yang D ya. Terus koefisiennya adalah A, B, dan C. Nah, sukunya itu adalah satu kalimat yang tadi, yang AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, gitu ya. Jadi ini baru satu suku. Oke, kita lanjut ke contohnya bagaimana kita dari menyusun SPLTP dari permasalahan. Nah, contohnya ini ada contoh pertama, ini mudah ya contoh pertama. Nah, pertama kali kita harus buat pemisahan dari beberapa info yang diketahui dan kedua menentukan koefisien dari beberapa info yang didapat. Jadi di sini contoh soalnya kios menjual buah, ada buah jeruk, salak, dan apel. Terus ada 3 orang di sini. Orang pertama itu membeli 1 kilogram jeruk ya. Ini ganti pointernya jadi kasar. Nah, orang pertama itu dia membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Dia harus membayar 33.000. Nah, ini adalah info yang pertama ya, kalimat yang pertama. Terus orang yang kedua itu membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel. Harus membayar 23.500. Nah, ini info yang kedua. Nah, info yang terakhir adalah ini ya. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Nah, itu yang ketiga. Ya, jadi kita dapat 3 info. Nah, 3 info ini menjadi 3 suku ya. Oke, kita akan susun, kita buat pemisalan dulu dari masing-masing variabelnya. Jadi di sini kan ada yang tetap. Ya, yang tetap itu si jeruk, salak, sama apel ya. Itu juga ya yang disebut, tapi jumlahnya berbeda. Maka di sini jeruknya, jeruk, salak, dan apel itu kita misalkan jadi variabel ya. Sesuai tadi kan variabel X, Y, Z, maka jeruknya itu X, salaknya itu Y, dan apelnya itu Z. Kemudian kita buat suku-sukunya ya. Untuk koefisiennya udah ketahuan ya. Kalau di sini dari suku yang pertama, jeruk kan 1 kg jeruk, berarti jeruk itu koefisiennya ada 1. Berarti 1 buah jeruk, berarti 1 jeruk, 1 X berarti ya. Terus ditambah yang kedua itu 3 kg salak. Nah, 3 kg salak berarti koefisiennya 3. Terus salaknya adalah Y variabelnya.
terus tambah lagi 2 kg apel. Nah, ini koefisiennya 2 untuk apel. Nah, apel itu adalah Z. Nah, hasilnya konstanta, yaitu 33.000, karena dia tidak berdempetan dengan variabel, itu konstanta. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk suku yang pertama ya, dari kalimat info yang pertama. Terus kita coba kalimat info yang kedua, atau suku yang kedua. Yang kedua itu dia membeli 2 jeruk. Nah, berarti koefisiennya 2. Jeruk itu X, berarti jadi 2X. Ditambah 1 kg salak, berarti koefisiennya 1. Salak itu Y. Ditambah lagi. Dan 1 kg apel. Koefisiennya 1. Apel itu Y. Ya, Y. Apel itu Z ya. Apel itu Z. Sorry. Terus dulu. Oke. Apel itu Z. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 23.500. Ini kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga juga sama caranya. Kita lihat sini, ini koefisiennya 1 untuk jeruk, berarti 1X. 1X ini boleh ditulis X aja ya. Cuma ini untuk memperjelas, jadinya 1 ditulis. Terus 2 kg salak, berarti koefisiennya 2 plus 2 salak itu Y. Plus 3 kg apel, berarti 3, koefisiennya 3Z ya. Hasilnya adalah 36.500. Seperti ini. Nah, ini udah selesai. Ini adalah SPLTV-nya ya, dari permasalahan ini yang ada. Permasalahan pembelajaran di kios. Ini SPLTV-nya. Nah, ini cukup mudah ya, karena tidak ribet. Nah, nanti ada lagi, satu lagi contoh yang kedua, ini agak ribet. Next, nih. Contoh yang kedua itu diketahui 3 bilangan. Ada 3 bilangan A, B, dan C. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Ya, jadi rata-ratanya 16. Mungkin ada ingat ya, rata-rata itu rumusnya nanti saya kasih tahu. Terus bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Jadi saat bilangan kedua ditambah 20, maka hasilnya adalah jumlah bilangan lainnya. Bila bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurang 4. Nah, berarti ketiga itu bilangan lain kurang 4. Susunlah permasalahan tersebut ke bentuk SPLTV. Nah, kita buat SPLTV-nya ini kayak gimana nanti ya. Oke. Kita coba kerjakan. Oke. Diketahui 3 bilangan ada A, B, dan C. Nah, ini bilangannya ya, A, B, dan C. A, B, dan C. Agar nyocokin sama contoh yang di atas, contoh sebelumnya, maka A itu kita jadikan X, B itu jadi Y, dan C itu Z. Terus dari kalimat yang pertama itu diketahui bahwa rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Berarti rata-rata itu rumusnya apa? Rata-rata itu rumusnya sama dengan jumlah bilangan dibagi banyak bilangan. Berarti dijumlah nih. Berarti si A, B, dan C itu dijumlah, atau dalam kasus ini kita bilang X, Y, Z-nya ya. Berarti X ditambah Y ditambah Z dibagi 3, karena ada 3 bilangan, itu hasilnya adalah 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita buat rapi ya. Ini kan tadinya dibagi 3. Nah, kalau pindah ruas, tadinya dibagi jadi dikali ya. Berarti yang pertama itu kalau kita rapikan jadinya X plus Y plus Z sama dengan 16 dikali 3. Atau yang pertama itu X plus Y plus Z sama dengan 16 kali 3, 48. Gitu ya. Ini yang pertama. Terus untuk info yang kedua atau suku yang kedua. Suku yang kedua itu diketahui bahwa bilangan kedua itu kan si B ya. Ini bilangan pertama nih. Ini kedua, ini ketiga. Bilangan kedua itu kan B atau di sini Y ya. Bilangan kedua Y ditambah 20 tambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Berarti bilangan lainnya sisanya apa? Kalau Y-nya udah dipakai, berarti sisanya tinggal siapa? Tinggal X ditambah sama Z gitu.
atau bisa kita tulis ulang, kita rapikan. Yang kedua itu jadinya gimana? Nah, ini kan ada y-nya pindah ruas ke kanan. Jadi sisanya yang kiri cuma 20. 20 sama dengan x plus z min y ya. Nah, berarti kita rapikan nih. Yang dua kita rapikan, kita bacanya dari kanan ke kiri. Berarti x, y-nya min ya, berarti min y plus z sama dengan 20. Nah, ini adalah ya suku yang kedua. Nah, bagaimana suku yang ketiga? Suku yang ketiga juga sama caranya. Kita dari info yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bilangan ketiga. Nah, bilangan ketiga itu kan si z ya, sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurang 4. Nah, berarti z ini sama dengan jumlah bilangan lain. Berarti si x ditambah si y ya, dikurang 4. Nah, dikurang 4. Nah, seperti ini. Atau kita rapikan, ini z-nya pindah ke kanan, terus min 4-nya pindah ke kiri. Nah, berarti yang 3 itu bisa kita terus ulang menjadi 4 ya, karena positif 4 pindah terus ke kiri jadi 4 sama dengan x plus y min z. Terapikan lagi yang ketiga, baca dari kanan berarti x plus y min z sama dengan 4. Atau jadinya bentuk eksploitasinya gimana? Jadi bentuk eksploitasinya itu yang pertama itu adalah x plus y plus z sama dengan 48. Yang kedua adalah x min y plus z sama dengan 20. Dan yang ketiga adalah x plus y min z sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini adalah jawabannya ya. Semoga bisa dapat dipahami ya. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Silakan nanti kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada 2 soal saja, sama membuat proposal kontekstual tersebut menjadi bentuk SPLTV ya. Untuk nomor 1 saya rasa tidak ada masalah, caranya sama kayak contoh yang pertama. Untuk nomor 2 saya bantuin ya. Ini sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Nah, kalau bilangan terdiri atas 3 angka itu dia termasuk bilangan apa? Bilangan ratusan ya. Nah, 3 angka itu ratusan, misalnya 3, 4, 5 ya. Berarti kan 3 angka nih. Nah, ini adalah bilangan ratusan gitu ya. Diingat. Ratusan ya. Nah, ini adalah kuncinya di sini ya. Nanti tinggal ikutin aja dari pernyataan-pernyataan. Jika jumlah ketiga angkanya sama dengan 16, jumlah angka pertama dan kedua sama dengan angka ketiga dikurang 2 dan seterusnya ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.